Terima kasih Tuhan Yesus untuk kematian-Mu. Kematian mulai menghidupkan kami, dan kami pastikan pengorbanan-Mu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Kasih-Mu Tuhan, kasih yang hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Sama-sama kita pujikan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih
hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami bersyukur Tuhan, dan kami mau menyembah-Mu. Yes, Lord. Yes, Lord. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Sanggup menyembuhkan. Sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya.
kasih yang terbaik. Di tengah tantangan yang kami boleh hadapi, kami percaya sampai saat ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami tetap memilih untuk melayani-Mu Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Yesus, takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota, sampai ku dapat mahkota, sampai ku dapat mahkota kehidupan.
Itulah Tuhan janji kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau lebih lagi dan melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Karena Engkau melayani kami, Engkau memberi segala yang dapat Engkau beri buat kami. Segala yang dapat Engkau beri buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat contoh yang luar biasa ini. Berfirman-Nya Bapa pada saat ini, berkati kami semuanya. Engkau menjadi motivasi kami, agape menjadi motivasi kami Tuhan, dalam melayani Engkau dan sesama kami dan bangsa kami juga Indonesia ini Tuhan tercinta. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Dan hari ini kita sedang merayakan atau memperingati lebih tepatnya tentang kematian Tuhan Yesus, pengorbanannya, dan juga nanti hari Minggu kita memperingati juga kebangkitan Yesus dari kematiannya. Mari kita merenungkan makna dari karya Kristus di kayu salib ini. Mengapa Yesus harus menderita dan mati di kayu salib? Ibrani 2 ayat yang ke-14 dan 15. Saya mengajak Anda untuk membaca di Ibrani 2 ayat 14 dan 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Yesus juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematian Yesus ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, dengan cara begitulah, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Seperti yang pernah saya sampaikan di ibadah minggu yang lalu, kalau untuk memberkati dan memberi penyediaan bagi kita di masa sukar ini, Tuhan bisa pakai Yusuf di Mesir. Tuhan tidak perlu lahir dan mati di kayu salib buat kita. Kalau untuk membelah Laut Merah, memberi jalan keluar bagi masalah kita, Tuhan bisa pakai Musa. Tuhan tidak perlu repot-repot disalibkan. Kalau untuk meruntuhkan tembok tebal Yeriko yang menghalangi masa depan Anda, Tuhan pernah dan bisa pakai Yosua. Dan Tuhan tidak perlu menderita, disalibkan, mati di kayu salib. Tetapi itu menebus hidup kita dan membayar semua hutang dosa kita. Tuhan Yesus harus merendahkan dirinya dan mati menanggung hukuman dosa kita. Karena hanya itulah cara satu-satunya untuk memberi kita hidup yang baru dalam Kristus dan membebaskan manusia yang seumur hidupnya diperhamba oleh karena takutnya kepada maut atau kematian. Dalam minggu ini mulai hari Senin yang lalu saya sudah mengupload di YouTube ini renungan singkat atau rekat, dan topik yang kita bahas dalam seminggu ini, sepekan ini, tentang mengalahkan roh ketakutan. Dan menurut saya yang paling orang takuti adalah takut mati. Kata firman Tuhan yang kita baca tadi, hanya dengan cara penumpahan darah Yesuslah di kayu salib manusia dibebaskan dari kematian sebagai upah dosa. Ibrani 9 ayat yang ke-22 menulis bahwa dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tetapi masalahnya adalah tidak semua darah Tuhan berkenan. Harus darah yang disediakan oleh Tuhan itu sendiri, yang tak ada dosa, darah tanpa dosa. Kehidupan seseorang ada dalam darahnya, artinya kehidupan tanpa dosa.
Bahkan darah Habel sekalipun yang dibunuh oleh Kain kakaknya pun tidak Tuhan berkenan. Malahan darah Habel berteriak-teriak menuntut keadilan kepada Tuhan. Pengorbanan Iskak yang dipersembahkan oleh Abraham ayahnya pun darahnya Tuhan tidak berkenan. Dan akhirnya Tuhan mengganti dengan domba yang Tuhan sediakan sendiri. Yesus adalah domba yang Tuhan sediakan untuk penebusan dan pengampunan semua dosa kita. Hal ini ditulis di Ibrani 9 ayat yang ke-12. Ibrani 9 ayat 12. Dan Yesus telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sehingga ketakutan manusia yang terbesar akan kematian sebagai upah dosa telah dilepaskan oleh korban darah Yesus yang memberi kepastian hidup yang kekal, ganti kematian selama-lamanya. Inilah kemenangan kita. Haleluya. Adakah Bapak Ibu hari-hari sedang bergumul dengan dosa dan hidup dalam ketakutan akan hukumannya? Saya menawarkan hari ini ada kabar baik, solusi yang tepat dan pasti yang sudah Tuhan Yesus sediakan bagi Anda dan saya, yaitu sekarang juga datang pada Yesus, mengakui bahwa kita orang berdosa, dan terimalah anugerah pengampunannya, sehingga kita berani berkata kepada maut seperti yang Paulus tulis di 1 Korintus 15 ayat yang ke-55. 1 Korintus 15 ayat yang ke-55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kita takut kepada tawon, seekor tawon, bukan takut karena badannya yang kecil, tetapi kita takut ketemu tawon karena sengatnya yang beracun. Kalau seekor tawon yang sudah kehilangan sengat beracunnya, maka ia tidak memiliki apapun untuk membuat kita takut, bukan? Demikian juga dengan ketakutan sengat maut. Kalau Anda sekarang sedang dikuasai oleh ketakutan akan kematian, saya membantu Anda untuk menerima karya salib Yesus yang sudah menghancurkan sengat maut dan kuasa darahnya yang memberi kita hidup yang baru untuk selama-lamanya. Mari saya ajak kita berdoa bersama-sama, dan hidupmu pasti berubah saat ini juga dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau berperang ganti kami karena Engkau mengasihi kami. Bahkan Engkau rela menukar tempatmu dengan kami. Kamilah yang seharusnya dihukum mati, tapi karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau menggantikan kami, supaya kami bisa hidup yang baru di dalam Engkau Yesus. Dengan cara begitulah Engkau menghancurkan sengat maut, sengat ketakutan akan kematian, sengat kematian yang semua manusia takutkan itu sudah Kau hancurkan. Kami mau menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan kami. Jadilah Tuhan kami, pimpin hidup kami, pimpin masa depan kami. Kami sudah capek Tuhan hidup di bawah kutuk. Saat ini juga kami memilih Tuhan untuk hidup di bawah anugerah keselamatan-Mu, anugerah pengampunan-Mu, dan anugerah kelimpahan dalam Engkau Yesus Tuhan. Berkati hidup kami, bangsa kami,
Indonesia dan masa depan kami. Di dalam berkat nama Yesus, kami terima dengan iman kemenangan kami, hidup kami yang baru, dan kami punya keselamatan kami sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa buat contoh teladan yang luar biasa di kayu salib. Engkau mengasihi kami, Engkau melayani kami, sampai Engkau memberikan nyawa-Mu buat kami semuanya. Sempurna karya-Mu. Terima kasih Engkau menghargai kami luar biasa Tuhan. Tolong kami itu bisa menghargai Engkau juga dan sesama kami, seperti Engkau mengasihi kami juga ya Tuhan. Mari Bapak-bapak dan ibu-ibu juga di rumah bisa kita angkat sama-sama roti lambang tubuh Yesus ini. Pada malam waktu Yesus sudah serahkan, Dia mengambil roti, bersyukur atasnya, dan Dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan, yang diserahkan bagi kamu sekalian. Hidupnya Yesus jadi berkat bagi banyak orang. Apakah Bapak Ibu bersedia hidupnya juga jadi berkat bagi banyak orang? Bagi istrimu, bagi suamimu, orang tuamu, anak-anakmu di rumah juga. Amin. Apakah Anda percaya bahwa roti yang kita akan tinggi sama-sama ini, kita syukuri atasnya, ada titik kontak kita bersekutu dengan tubuh Kristus. Amin. Dalam nama Yesus kita makan sama-sama dengan percaya, sambil ingat korban Yesus di kayu salib. Mari. Kehidupan ada dalam darah. Waktu Yesus menyerahkan darahnya, Dia menyerahkan juga kehidupannya, jadi berkat bagi banyak orang. Dengar firman Tuhan, setelah makan Yesus mengambil cawan, katanya cawan itu adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Jemaat Tuhan saya kasihi, pada saat ini apakah Anda percaya bahwa cawan anggur kita angkat tinggi sama-sama ini, titik kontak kita bersekutu dengan darah Kristus. Amin. Dalam nama Yesus kita minum sama-sama dengan percaya, sampai kita memandang dan ingat korban Yesus kayu salib. Mari. Kita minta berkat Tuhan di penghujung ibadah kita ini. Pandang salib Yesus. Semua berkat yang kau butuhkan ada di situ. Kesembuhanmu ada di situ. Pemulihanmu ada di situ. Berkat apa yang kau butuhkan dalam hidupmu, ada semua di kayu salib Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar, terima kasih Tuhan, dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kalau engkau yang sakit pada saat ini, pandang salib Yesus dan tumpang tangan di tempat yang sakit. Percayalah, ada berkat kesembuhan mengalir dari salib Yesus. Pemulihan, pertolongan, keberhasilan
keberuntungan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah kepada memberi engkau damai sejahtera. Tuhan sayang sama engkau. Dia mengasihi engkau melebihi surganya, bahkan melebihi nyawanya sendiri. Mari kita bersyukur sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Bapa. Semua janji Allah dimeteraikan dalam berkat nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam berkat nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin. Tuhan berkati semuanya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan